Akan record. Baik, materi kita pada sesi yang pertama ini adalah materi umumnya atau tema umumnya adalah globalisasi dan teknologi, ya, sebuah tantangan atau sebuah ya katakanlah sebuah tantangan yang kita sedang hadapi, terutama di masa pandemi ini. Ya, kita semua stay at home, berdiam diri di rumah, dan dengan sendirinya kita berinteraksi dengan orang lain melalui teknologi, ya, melalui teknologi. Itulah sebabnya Pak Adit nanti akan memberikan materi mengenai atau yang berjudul COVID-19 dan kerinduan dalam tanda petik tanpa teknologi. Nah, ini judul yang menarik sekali. Kita akan belajar bagaimana hubungannya antara COVID-19, kemudian juga ada teknologi, dengan sendirinya ada dunia maya, dunia virtual, ya. Seperti tadi yang sebelumnya sudah saya katakan, kita akan memahami, mengenal apakah ada tantangan-tantangan tersendiri yang kita hadapi, dan ini berkaitan dengan kesadaran kita, berkaitan dengan cara berpikir kita, sudut pandang kita di dalam mengenal, memahami, atau bahkan menilai orang lain, ya, di dalam interaksi kita di dalam dunia maya, begitu kira-kira. Oke, Pak Adit, silakan. Saya berikan waktu sebenarnya cukup lama, jadi ini pelan-pelan saja kita, supaya yang terpenting adalah peserta bisa paham, dan saya juga minta tolong Pak Adit untuk menggunakan bahasa-bahasa yang ya sedikit sederhana lah, jangan dipersulit gitu. Tetapi kalau misalnya ada kata-kata yang tidak bisa disederhanakan, tidak apa-apa, supaya nanti para mahasiswa juga bisa bertanya kepada Pak Adit juga atas diksi-diksi yang mungkin kurang dimengerti. Oke, tapi sebelum itu Pak Adit, saya ingin memperkenalkan dulu nih. Saya yakin untuk teman-teman dari program studi DKV pasti sudah mengenal, ya. Tapi untuk yang teman-teman yang lain mungkin belum mengenal. Pak Adit ini seorang dosen di Macung, ya, di kampus kita, jurusan DKV. Tak ada yang unik dari dirinya kecuali kecintaannya terhadap Mosin Nagant Bolt Action Rifle, ya, kaliber 7.62, ya. Makarov dan juga jet tempur. Ini saya nggak tahu ini ya penyebutannya apakah MiG-21 apa MiG-21 ini. Salah satu jet tempur. Jadi gimana, Pak? Ya, MiG-21, Pak. Ya, MiG-21. Nah, itu kalau kita lihat dari background Pak Adit itu penuh dengan nuansa militeristik, ya. Hati-hati nih, kalian, Pak Adit ini orangnya sangat tegas ternyata. Karena hobinya juga berhubungan dengan ketegasan-ketegasan seperti di dalam dunia militer. Nah, di samping beliau suka hobi seperti itu semua, ia juga mencintai keluarganya dan tentu saja literasi dan sastra, ya. Dia juga suka filsafat, ya, sering menulis, ya, menulis artikel ilmiah, dan bahkan kerap kali memenangkan suatu kompetisi tulisan, gitu, ya. Nah, ini mengapa kami undang untuk menjadi narasumber, itu karena Pak Adit punya pola pikir, punya paradigma berpikir yang sangat luas dan patut kita pelajari, begitu. Oke, baik, Pak Adit, silakan kalau ada presentasi atau PowerPoint yang bisa ditampilkan supaya bisa sedikit membantu mahasiswa, bisa ditampilkan. Oke, saya tampilkan slide ini, Pak. Oke, bisa saya. Silakan, Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Antono. Ya,
Selamat pagi teman-teman mahasiswa, selamat pagi para dosen. Saya lihat ada Pak Wawan juga ya dari Prodi Sastra Inggris gitu. Eh, saya juga ingin berkenalan sama teman-teman. Ini untuk teman-teman mahasiswa angkatan 2020, 2019 atau campuran ini, Pak Pak Anton. Ini angkatan dari 2017, bahkan ada yang 2015 saya lihat itu. Tapi cuma Oh iya, 42 orang mungkin. 2017 ada, 2018, 2019 dan 2020 ada, Pak. dari 2020 ya, 2020. Baik teman-teman, terutama mungkin gini ya, eh, apa tadi Pak Antono katanya saya militeristik gitu. Ya enggak lah, ya kan? Ya enggak se militeristik gitu ya kan. Emang saya ini, Pak Harto ya kan. Oke, eh teman-teman, kita ini kan sudah berapa lama lockdown di rumah ya. Ya bukan lockdown sih, stay at home ya. Sudah 1 tahun lebih ya. Sudah 1 tahun lebih. Oh, saya sambil ini ya, share screen ya. Kita udah kita sudah 1 tahun lebih ya, apa namanya, stay at home, berdiam diri di rumah kan, kita bekerja, kita bersosialisasi, kita beraktivitas ya kan. Artinya ketika kita itu melangsungkan sebuah kegiatan ya, seluruh aktivitas kita ya kan, ketika berhadapan dengan realitas dunia pada umumnya itu teman-teman, selalu dimediasi ya, diperantarai oleh teknologi gitu ya. Nah, bagaimana tidak ya, karena kan memang situasi pandemi ini mensyaratkan hal yang demikian, mensyaratkan ada jarak ya kan, mensyaratkan ada eh, apa namanya itu ya, jarak ya antara satu manusia dengan manusia yang lain agar ya diharapkan virus ini atau pandemi ini tidak menular satu sama lain atau tidak menyebar ya. Sehingga kita perlu berjarak ya. Nah, semua aktivitas pada akhirnya juga akan berjarak. Nah, untuk itu ya, untuk mendekatkan dalam tanda kutip yang berjarak itu, maka kita menggunakan teknologi, kita diperantarai oleh teknologi teman-teman ya. Jadi eh, dalam beberapa hal kalau kita melihat memang ya, terutama di awal-awal pandemi dulu ketika tahun 2020, sekitar bulan Maret ya, ketika social distancing ya, di beberapa wilayah sudah ada yang semacam PPKM. Itu apa kalau dulu namanya apa itu saya lupa karena selalu berubah-ubah istilahnya ya. Nah itu 3 bulan pertama ya, kita ada yang menamakan itu atau bisa disebut sebagai deselerasi. Deselerasi itu lawan dari akselerasi ya kan. Sektor bisnis mengalami pelambatan ya, deselerasi. Terus kemudian terutama di sektor bisnis mengalami pelambatan gitu. Dan kita melihat bagaimana kalau 3 bulan kita stay at home, rekan-rekan yang lain misalkan seorang pekerja apa namanya ini, lepas gitu ya, freelance gitu. Maka biasanya namanya tabungan itu kan cukup untuk 3 bulan. Nah, 3 bulan mereka mengalami deselerasi, tabungan sudah mulai habis, sudah mulai ada keresahan-keresahan gitu ya. Nah, ya itulah deselerasi. Ya, kita mengalami pelambatan dalam banyak lini.
sektor transportasi, ya kan. Terus kemudian terutama di bisnis kuliner misalkan ya, karena kan nggak boleh kumpul-kumpul sampai sekarang itu kan juga itu sedikit apa namanya mengalami deselerasi. Tapi dalam beberapa hal teman-teman kita mengalami akselerasi, kita dipercepat untuk menggunakan teknologi tingkat lanjut ya, lebih dini. Ya, toh. Jadi dulu itu kalau musim apa namanya talk show, seminar-seminar, ya, jadi teknologi-teknologi yang teknologi tinggi ya, yang berkaitan dengan teknologi komunikasi itu selalu dibicarakan, ya kan. Semua semua apalagi awal tahun 2020 itu ya, ketika ada seminar, gitu kan, ada talk show itu selalu menggunakan jargon industri 4.0, selalu menyongsong terus kapan sampainya, gitu kan, menyongsong era industri 4.0 ya, di era digital, mulai dari dulu begitu terus, ya. Tapi ya implementasinya ya belum tentu juga. Ketika ketika apa namanya pembelajaran daring itu diimplementasikan misalkan di sebuah sekolah atau institusi pendidikan gitu ya. Ya sebelum pandemi ya, meskipun sudah diberi pelatihan dengan jargon industri 4.0, kadang terus implementasinya ya kadang apa nama eh, apa namanya infrastrukturnya ini belum siap gitu ya. SDM-nya kemudian belum siap juga, bingung sendiri ya kan. Padahal udah diberi pelatihan. Nah, ketika pandemi ini ya hal-hal semacam itu sudah mau nggak mau dipaksa. Kamu mau siap ya kan secara SDM-nya udah siap atau secara infrastruktur mau siap mau belum siap harus daring kan gitu ya. Ya entah itu ada yang gelagapan, ada yang ya terutama di apa entah itu belajar atau pengajar yang usianya itu di atas saya, di atasnya siapa? Pak Antono, terus di atasnya Pak Wawan ya kan. Wah itu bingung ya kan. Nah, kita kan sudah terbiasa gitu ya. Teman-teman apalagi teman-teman generasi Z yang hari ini hadir ya kan. Itu sudah sehari-hari. Maka sebetulnya ketika saya membicarakan teknologi ya kepada teman-teman generasi Z ini sebetulnya apa? Kalau kata orang Jawa itu nguyai segoro. Percuma ya karena kalian itu pakar teknologi itu sendiri seharusnya ya kan itu. Nah, kita juga lihat gitu ya seperti sekarang ini ya kita kemarin kuliah gitu. Kalian merasakan nggak sih gitu kan? Merasakan nggak sih? Eh, ada demokratisasi dalam teknologi itu ya kan? Ya, saya ya dosen, terus kemudian dengan teman-teman mahasiswa, ya toh, itu semakin egaliter. Ya. Nanti kita akan bahas. Apakah ini memang pengaruh dari teknologi gitu ya? Kita semakin semakin apa? Padahal kenyataannya kita berjarak, gitu ya. Tapi hubungan antar guru murid, dosen mahasiswa, pimpinan dan bawahan itu lebih lebih terasa sangat dekat, ya kan? Jadi ada demokratisasi teknologi dalam pengertian yang pertama itu, dan yang kedua, ya perangkat-perangkat yang dahulu, teman-teman ya, itu dimiliki oleh orang-orang dengan keahlian tertentu, hanya menjadi monopoli dari orang-orang yang memiliki dianggap memiliki keahlian khusus. Sekarang kita semua bisa memilikinya, ya kan? Eh, Pengetahuan tentang recording dan perlengkapan apa namanya untuk merekam suara, ya. Katakanlah podcast, lah, ya. Mikrofon, ya kan? Terus kemudian apa? Kalau kita mau merekam itu ada mikrofon, terus dan sound card, terus ada
mixer, audio mixer, ya. Terus kemudian pengetahuan kita tentang kabel juga akhirnya meningkat juga, ya, gitu. Nah, hal semacam ini dulu mungkin tidak kita ketahui, gitu ya, atau diketahui oleh orang-orang yang memang bekerja di situ atau memiliki profesi di situ. Sekarang hampir di setiap rumah kita punya mikrofon, gitu ya. Kalau itu tadi seorang pembelajar, mahasiswa gitu ya, itu udah pastilah, ya. Terus kemudian, ya demokratis ya, teknologi sekarang menyediakan apa, menyediakan saluran-saluran yang menjadi tandingan media mainstream, ya. Kayak saya sekarang sudah tidak melihat televisi saya. Ya, itu antena televisi saya roboh, saya biarin, karena memang sudah tidak melihat televisi. Lah untuk apa? Ya, ini sebenarnya agak aneh juga, untuk apa kita melihat televisi? Kalau sudah ada YouTube atau apa yang ada di televisi itu bisa kita lihat di YouTube. Apa mau lihat berita misalkan, TV One atau Metro TV ya di YouTube ada. Terus untuk apa saya harus memasang antena ini? Akhirnya kemarin antena itu roboh, jadi saya biarkan. Jadi bukan roboh, jatuh ya, jatuh kena angin, anginnya kan besar. Ya, jatuh brak gitu di teras, saya biarkan. Ya saya tendang sedikit lah ke samping supaya tidak menghalangi jalan. Karena nggak butuh televisi. Televisi artinya jaringan ya, jaringan televisi. Kalau pesawat televisi ya, pesawat televisi ya, LCD layar ya itulah ya, dari digital. Nah, kita apa, ada apa, teknologi digital saat ini ya, itu menyediakan saluran-saluran tandingan yang menandingi media mainstream ya kan. Kebalik malah sekarang, kadang yang di televisi itu ya kan menayangkan apa yang sedang trending gitu kan di dunia maya gitu ya kan. Seperti Dokter Lewis itu, ya kan. Itu trending-nya di dunia maya terus itu diangkat masuk ke televisi kan gitu ya. Dibahas di TV One gitu ya. Kan awalnya dari dunia maya, internet, iya kan. Bukan 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 kalau dulu kan kebalikannya ya. Eee, Banyak sekali saluran-saluran untuk kita bisa berekspresi selama masa pandemi gitu ya kan. Teman-teman bisa, bermain sosmed ya kan, Facebook, terus kemudian, eee, Instagram ya, teman-teman bisa main apa, TikTok ya, terus kemudian, Bigo Live atau Hago misalkan ya, dalam dalam posisi yang lebih dalam tanda kutip "bermartabat" ada Twitch.io yang bisa kita gunakan untuk melakukan live streaming, ya kan. Ya, penyiaran yang dahulu itu hanya dimonopoli oleh televisi, radio, ya kan. Sekarang kita bisa menyiarkan secara personal melalui saluran-saluran yang ada. Ya. Kita bisa bikin radio sendiri, ya, tanpa harus terikat oleh perundang-undangan penyiaran sebetulnya. Ya kan. Kita bisa bikin channel melalui YouTube. Ya. Saking banyaknya channel itu kita kadang nggak tahu juga ya mana yang otentik atau valid begitu ya, mana yang enggak. Gitu. Jadi demokratis banget sekarang ya teknologi itu. Nah, eh, dengan sendirinya ya ketika kita sudah bergelut ya, kita sudah kepung oleh perangkat teknologi dengan kehidupan yang semacam ini, ya maka memang eksistensi kita ditentukan oleh teknologi dalam arti yang pertama misalkan ya, eh, ketika ketika saya di sini ya, kemudian teman-teman partisipan 170 orang ini, saya mencari seseorang yang bernama Hasyim misalkan. Oke, saya akan lihat abjad ini ya kan. Nah, tidak ada. Maka saya mengatakan apa? Hasyim tidak adil. Ya. Artinya eksistensi Hasyim ditentukan oleh
bagaimana dia dimediasi oleh teknologi. Ya. Artinya apa? Eksistensi kita ditentukan oleh teknologi. Nah, sama seperti ketika apa namanya saya berada di sini, ya, terus kemudian tadi misalkan jam 9.00, jam 9 tepat, saya belum hadir, saya belum hadir. Padahal saya tidak hadir secara fisik, ya kan, iya kan. Saya saya hanya apa namanya memediasi diri saya dengan kalian dengan menggunakan teknologi kan itu kan. Jadi, oh Pak Adit belum datang, eksistensi saya ditentukan loh, gitu ya. Nah, disinilah yang akhirnya kita itu membuat sebuah realitas ya sendiri, yang dinamakan sebagai realitas instrumental, gitu ya. Yang berbeda dengan realitas ciptaan, gitu ya. Jadi ada realitas instrumental. Itu adalah kenyataan kenyataan yang dibuat oleh teknologi. Terus sebetulnya teknologi ini apa sih gitu ya? Nah, teman-teman gitu ya, kita akan membahas ini sebetulnya secara umum saja, secara general dan konseptual atau abstrak gitu ya. Karena dia pada tatarannya pada tataran filsafat, pada tataran filosofis gitu ya. Nah, teknologi ini kita pahami sebagai yang pertama, alat atau instrumen yang kita gunakan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Alat atau instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya setiap teknologi itu ada karena sebuah tujuan. Ada karena sebuah tujuan. Kita nggak melihat bendanya, ya, tapi tujuannya macam-macam, ya kan. Makanya kita melihat itu teknologi tidak hanya teknologi digital yang ada dalam genggaman kita hari-hari ini, tapi termasuk juga masa lampau, tapak perimbas, tapak genggam, tapak peretak, apalagi itu. Kacamata ini teknologi. Terus hampir semua ya, sendok, garpu, gergaji, palu, ya, sandal, itu teknologi. Karena dia punya tujuan. Nah, yang kedua, teknologi juga dipahami sebagai alat atau sarananya untuk mencapai tujuan itu. Ini sarananya untuk mencapai tujuan. Dia bisa berupa material. Maksudnya sifatnya lebih konkret. Ya. Jadi teknologi kita pahami mulai dari tapak genggam, tapak perimbas ya, pada masa prasejarah, alat-alat berburu, mata tombak, sampai kepada layar digital atau hologram. Itu semua teknologi. Instrumen yang kita gunakan untuk mencapai satu tujuan. Artinya teknologi ini dia objek yang konkret, ya, memiliki unsur material. Oke. Nah, oleh karena itu, nah, dalam hubungannya dengan keberadaan teknologi, ya teman-teman ya, saya mulai dari awal. Jadi menurut Heidegger, Martin Heidegger ya, seorang filsuf dari Jerman ya. Tapi kalau teman-teman mau tanya Martin Heidegger secara mendalam, ya, pakarnya Pak Antono itu. Jadi ada sebab-sebab teknologi. Jadi teknologi itu ada karena, ya kan, mudahnya. Yang pertama adalah sebab formal. Apa sih sebab formal itu? Kegunaan. Apa kegunaan itu? Ya, nilai guna. Tingkat keberhargaan sebuah benda ketika dihubungkan dengan manusia. Tingkat keberhargaannya
sebesar apa itu kita sebut sebagai nilai, ya kan. Value-nya apa. Jadi teknologi itu akan menjadi teknologi, akan jadi alat ya ketika dia memiliki nilai guna. Ada nggak teknologi yang tidak berguna? Kalau tidak berguna maka dia bukan teknologi. Apa misalkan yang tidak punya kegunaan gitu ya. Jadi misalkan sebongkah kayu gitu ya. Bongkah kayu. Jadi kita misalkan menebang pohon lalu ada sebongkah kayu yang mungkin itu tadi tersenggol secara nggak sengaja maka dia akan menjadi sebuah apa, kayu yang tidak berbentuk ya. Ataupun bentuknya itu memang tidak disengaja sedemikian rupa terjatuh begitu saja ya. Itu bukan teknologi, bukan teknologi, ya itu material begitu saja. Karena dia tidak diberi value ya atau tidak diberi nilai guna oleh manusia. Jadi kita berbicara teknologi dalam hubungannya dengan manusia. Kalau ada hewan misalkan yang menggunakan apa namanya, menggunakan alat-alat tapi apa ya ada nggak hewan menggunakan alat? Tidak ada seperti itu. Apa ya? Eh, kalau membuat sarang ya, ya, membuat sarang ya, menggunakan alat untuk mencapai satu tujuan tertentu, saya pikir hanya masih orang utan ya. Nah itu bentuk bentuk primal dari bagaimana manusia itu menggunakan teknologi kalau kita lihat adalah iya orang utan. Oh, maaf, simpanse yang kemudian berusaha mengambil semut dari lubang lubang semut ya itu dengan menggunakan apa namanya kayu ya batang kayu itu kemudian dimasukkan. Nah itu sebetulnya sudah proto teknologi dalam bentuk yang primal ya pra manusia itu. Nah maka yang membentuk teknologi maka disebut sebagai sebab formal tadi ya tentang kegunaan itu bahwa sebuah benda itu bentuknya seperti itu karena kegunaannya. Makanya dia disebut sebagai sebab formal teknologi ini ya. Kenapa mikrofon bentuknya seperti itu? Ya karena kegunaannya. Ya. Kenapa laptop bentuknya seperti itu? Ya karena gunanya nanti apa kan gitu ya. Terus kemudian yang kedua sebab material. Apa sih itu material terbentuk? Ya karena tadi sifat teknologi yang apa namanya konkret gitu ya. Dia objek yang konkret maka ya dia nilai guna itu harus ada dalam platform material gitu ya. Ya macam-macam, ada polimer ya kan, plastik, aluminium gitu. Benda-benda teknologi yang kita miliki sehari-hari itu kan punya material pembentuk. Masa ada yang enggak susah? Entah itu dari kayu, dari kaca, ya, gitu, dari titanium, bisa. Terus kemudian sebab yang keempat, ya ada yang menggunakannya. Iya kan? Oleh karena oleh karena yang pertama, ya nilai guna ya dalam relasinya dengan manusia, maka ya tentu sajalah ada sebab efisien. Ya, dia harus digunakan oleh manusia. Dikatakan tercapai tujuannya ketika digunakan oleh manusia. Apa sih efisien itu? Efisien adalah ketika tujuan tercapai. Kita kan apalagi teman-teman yang di manajemen pasti paham lah. Apa sih efisien itu? Efektivitas dan efisiensi. Nah, biasanya kan gitu ya. Efisien. Tapi kadang kita apa namanya ini menerjemahkan itu memaknai efisien itu dengan istilah ngirit ya. Hemat supaya efisien ya tidak salah betul.
Jadi tercapai tujuan. Ya. Terus kemudian sebab finalnya ya sarana mencapai tujuan. Ya, hakikat dari teknologi ya dia digunakan untuk digunakan bahasa bahasa apa namanya eh, Jawanya dipakai, ya, teknologi itu dipakai untuk mencapai tujuan tertentu gitu, dipakai ya itu kita gunakan. Yang kita gunakan itu kan nggak harus seperti baju ya, gunakan ya kita entah itu kita pegang ya kan. Makanya teknologi ini kan selalu dibuat semenubuh mungkin. Kalau dalam desain itu ada yang namanya eh, ilmu ergonomi ya. Bagaimana bentuk-bentuk ini bisa menyesuaikan dengan tubuh manusia. Makanya kita ketika ketika apa namanya berhadapan dengan sebuah teknologi misalkan mouse ya, terus kita kita pegang ini kok kurang nyaman begitu kan. Kita akan mengatakan atau orang desain akan mengatakan, ini kurang ergonomi karena teknologi dibuat semenubuh mungkin dengan manusia. Tentang apa namanya sebab keempat sebab. Nah, oleh karena 4 sebab ini, teknologi ini kemudian mengemuka hadir di hadapan kita. Ya, jadi makanya ini basic sekali. Dia hadir ke hadapan Heidegger kemudian melanjutkan bahwa teknologi ini di samping kata benda gitu, dia juga kata kerja. Apa itu kata kerja? Poiesis, yang artinya adalah mengungkapkan kehadapan. Ya, jadi mengungkapkan kehadapan atau menghadirkan kehadapan apa-apa yang tidak dapat hadir hadapan. Jadi teknologi itu menyingkapkan apa-apa yang tidak dapat mengemukakan dirinya sendiri ke hadapan. Ke hadapan siapa? Ke hadapan manusia. Manusia yang mana? Ya semua manusia pada umumnya. Jadi begini misalkan. Jadi keberadaan artefak teknologi itu ya kan ada karena 4 sebab. Dan kemudian teknologi itu menyingkapkan apa-apa yang nggak dapat menyingkapkan diri atau mengemukakan diri ke hadapan manusia. Misalnya contohnya seperti ini contoh mudahnya. Eh, ya dalam Zoom meeting ini misalkan ya, saya mengungkapkan apa namanya? Saya tidak bisa mengungkapkan diri. Ya nggak bisa karena berjarak. Ya kan? Maka dengan teknologi ini ya, saya terungkap di hadapan kalian kan gitu ya. Atau apa namanya? Sebaliknya ketika nanti teman-teman, oh tolong yang bertanya bisa apa namanya ini bisa menyalakan kameranya dan mengaktifkan mikrofonnya. Ya, maka di situ teknologi dari sisi saya ya itu mengungkapkan kehadapan saya. Apa? Kalian. Itu contoh dalam dalam Zoom meeting ini misalkan. Jadi apa-apa yang tidak dimungkinkan hadir ke hadapan, dia menghadirkan. Ya. Atau misalkan kita nggak tahu nih, gitu ya, di dalam bumi ini ada sumber ya kan apa namanya kandungan mineral, daya alam, minyak, ya kan. Maka dengan itu digunakanlah teknologi untuk bisa menghadirkan itu, mengungkap. Oh, di sini kata ada. Ya, misalkan. Demikian pula eksploitasi yang dilakukan setelah eksploitasi yang dilakukan. Jadi atau semisal gitu ya,
Bitcoin ya, cryptocurrency. Itu temuan yang signifikan. Itu juga termasuk dalam pengungkapan realitas baru dari dari realitas finansial ya. Dari finansial, aspek finansial itu realitas baru. Nah, disitulah kemudian teknologi itu menyingkapkan apa-apa yang tidak dapat mengemukakan dirinya sendiri ke hadapan manusia. Jadi makanya Heidegger kemudian menganggap bahwa teknologi itulah penyingkapan, keterbukaan, ya. Di samping dia sebagai instrumen atau alat, dia ini kata kerja, teman ya. Jadi ya banyak hal yang kemudian eh, tersingkap dengan menggunakan teknologi. Ya. Nah, eh, ketika teknologi ini kemudian ya dipahami sebagai ketersingkapan tadi itu ya atas dunia, ya kan. Sedikit demi sedikit kita akan tahu. Nah, menurut Heidegger, maka ketersingkapan ini akan menghasilkan atau penyingkapan ini akan menghasilkan sebuah ketersingkapan yang terbingkai atau yang oleh Heidegger disebut sebagai enframing. Enframing itu artinya apa sih? Pembingkaian, terbingkai. Misalkan dalam kasus tadi ya, Zoom meeting ini. Kalian melihat Pak Antono tadi ya. Wah, Pak Adit di belakangnya itu ada gitu ya. Ini ada papan, ada. Nah, kita bisa lihat Pak Adit itu apa? Militerisme. Tegas sekali orangnya karena kita lihat di belakang itu ada apa namanya? Senjata gitu ya. Seolah-olah seperti seorang tentara kan begitu. Nah, itu ketika Pak Anton menafsirkan saya sebagai orang yang demikian, ya, itu dibatasi oleh frame yang ada di sini, teman-teman. Kalau teman-teman melihat eh, ini ya, grid video, ini kita dihadirkan ke hadapan, tapi dalam situasi yang terbingkai. Sehingga tafsir atas diri kita itu terbatas pada apa-apa yang ada di dalam bingkai itu. Ya. Kalau misalkan saya arahkan webcam ini ke pinggir jalan misalkan di dekat jendela situ, di mana di situ ada orang yang sedang menurunkan gas LPG. Mungkin seseorang akan menafsirkan diri saya sebagai oh Pak Adit memberikan materi di obor ini sambil jaga toko ya, misalkan. Wah, Pak Adit ini seorang pekerja keras. Ya. Tafsir bisa berbeda lagi. Tapi saya pilih sudut yang di belakang ini ada apa namanya ini senjatanya, ada senapannya. Nah, di situ akhirnya apa? Bahwa ketersingkapan yang terbingkai itu cenderung reduktif sekaligus magnifikatif. Jadi reduktif ini bisa kita pahami menjadi dua ya. Baik reduktif yang mengurangi. Jadi realitas kenyataan atau realitas hidup saya kan saya kurangi dengan menggunakan bingkai apa namanya ini, bingkai webcam. Saya kurangi sebesar itu 720 kali berapa 360. Padahal horizon kehidupan saya kan lebih luas daripada. Tapi saya membingkai hanya sepersekian saja. 20 atau katakanlah 1 banding berapa?
3:8 ya kan. Jadi, eee, itu mengurangi. Tapi mengurangi di situ juga sekaligus memagnifikasi. Memagnifikasi itu apa sih? Melebih-lebihkan. Ada yang bilang juga mengamplifikasi, amplitude ya. Makanya ada alat teknologi namanya amplifier ya, untuk mengamplitude ya, menaikkan gelombang amplitudo ya. Sehingga misalkan outputnya ya apa suara bassnya lebih tebal, ya, treble-nya lebih lebih oke, ya itu ya tadi mengamplitude sama seperti ini. Ya, jadi ketika realitas kehidupan kita memang terbingkai begitu ya, terbingkai kecil, itu direduksi. Maka yang nampak adalah Adit yang brutal misalkan, suka berburu, ya kan. Terus kemudian apa namanya, tegas seperti gerakan-gerakan militer, ya. Atau kadang kalau mengambil keputusan itu otoriter misalkan. Itu adalah hal-hal yang tereduksi dalam kehidupan saya sekaligus mencuat, ya kan, mencuat, mengalami magnifikasi, mengalami penyangatan tadi. Nah, dengan demikian ya, artinya apa? Ada framing ya, yang itu tadi mereduksi sekaligus memagnifikasi realitas itu. Artinya di hari-hari ini kita memang mempersepsi dunia, mempersepsi itu ya melihat ya, itu diperantarai oleh teknologi, ya, dimediasi oleh teknologi. Seperti sekarang ini, saya mempersepsi dunia dengan menggunakan teknologi. Dunia kalian juga mempersepsi dunia saya melalui teknologi ini yang terbingkai, ya, yang sudah direduksi dan mengalami magnifikasi dalam beberapa hal. Nah, itu yang disebut oleh Heidegger inframing. Oke, nah ini juga penting. Jadi teknologi juga memiliki kecenderungan eksploitatif, ya, eksploitatif terhadap manusia, eksploitatif terhadap alam. Misalkan, ya kita tahu lah, semua teknologi itu cenderungnya memang eksploitatif. Teknologi transportasi misalkan, ya, mobil itu eksploitatif. Ya, ya dia butuh energi dan energi itu pada akhirnya juga eh, mengeksploitasi bumi, ya kan. Teknologi transportasi itu menaklukkan dunia, eksploitatif. Dia menjelajah, ya, memungkinkan manusia untuk apa? Berada pada wilayah-wilayah yang mungkin belum dia pernah kunjungi ya, atau belum tersentuh oleh manusia dengan teknologi transportasi jangkau. Ya, eksploitatif terhadap dunia. Apalagi misalnya, apa, traktor misalnya, ya kita gunakan untuk mengeksploitasi dunia dan manusia. Tereksploitasi secara sukarela. Ya. Ah, karena aspek reduksi dan magnifikasi tadi ya, ya ini mungkin jadi refleksi kita bersama ya di Instagram gitu. Kita apa, nge-gym misalkan ya, kita olahraga tuh. Kemudian kita Insta story ya kan. Nah, kita reduksi ya, seolah-olah nge-gym itu tidak capek tapi menyenangkan. Ya. Yang bagian-bagian yang kita terbatuk-batuk ya kan, terus apa namanya, kelelahan atau mengeluh, ya kan, mengeluhnya itu enggak usah kita tampilkan, kita reduksi. Yang kita tampilkan adalah apa namanya,
kebahagiaan kita, ya, dengan tersenyum. Kita buat apa namanya, sudut atau angle tadi ya, angle pengambilan gambar video yang mungkin background-nya itu mendukung, ya kan. Maka bagian itu saja yang termagnifikasi. Nah, seperti itu misalkan, maka sebenarnya teknologi itu sudah mengeksploitasi kita, iya kan? Mengeksploitasi kita. Jadi hal-hal yang apa namanya, seperti jadi teknologi itu sedang mengeksploitasi kita sebagaimana manusia mengeksploitasi alam dan mengambil sumber daya di dalam, ya kan, minyak. Jadi kita juga sedang tereksploitasi itu, iya kan? Iya, eksploitasi. Sedangkan teman-teman, kita menggunakan Instagram, menggunakan Facebook itu kan gratis ya, itu free. Gitu. Artinya begini, Instagram juga punya konsumen gratis gitu kan, yang target audiens free. Gitu. Terus kemudian bagaimana Instagram itu memperoleh apa namanya, uang ya, yang mereka dari iklan. Iklan dipasang di Instagram, ya kan, eh, dengan membayar ke Instagram, ya, kemudian disuguhkan kepada kita. Jadi Instagram itu memperoleh kita, nggak bayar. Kita kan nggak dapat apa-apa. Yang dapat ya Instagram. Kita tereksploitasi sebenarnya. Sedangkan apa yang kita lihat ya itu adalah algoritma dari apa namanya Instagram yang kemudian apa namanya ini bahasanya disesuaikan ya dengan kesenangan kita, ya kan. Eh, bisa dibentuk apa yang kita sukai. Nah disitulah teknologi itu cenderung memiliki kecenderungan eksploitatif ya terhadap dunia dan manusia. Oke, jadi kadang kita juga melihat ya, jadi penggunaan teknologi itu mengubah pengalaman dan persepsi manusia kepada realitas dunia. Karena teknologi tadi itu yang membentuk realitas baru yang berbeda dengan realitas kenyataan yang dinamakan realitas instrumental. Itu tadi kita jogging di treadmill, ya kan, di gym, seolah-olah hati kita gembira. Padahal setelah itu kita mungkin kelelahan, wajah kita nggak sesumringah itu, ya. Kita coba mereduksi. Terus atau mungkin setelah itu terus kita pulang. Jadi datang ke situ hanya untuk foto, untuk memperlihatkan kepada planet bahwa kita sedang menjalani hidup yang sehat. Ya. Kita ini orang sejahtera yang sudah nggak mikirin besok makan apa. Maka kehidupan kita adalah jogging, nge-gym. Besok makan apa? Ada sudah. Nggak kayak kamu. Masih mikir besok makan apa. Misalkan gitu. Ya. Atau apalagi ngapain ya. Ya banyak lah. Kita semua melakukan itu. Saya, ya kita semua ada di dalam realitas yang sama. Realitas instrumental. Sekarang pun demikian. Kita berada dalam sebuah realitas instrumental. Persepsi saya kepada kalian, gitu. Saya mempersepsikan misalkan ini sekarang 170 orang. Ya saya tidak tahu ini stay tune atau perhatikan ya kan, atau ada yang keluar, ada yang tidur misalkan. Saya kan tidak tahu juga. Bahwa saya mempersepsi ya berdasarkan apa yang ada di sini itu. Oh, 170 orang. Oke. Ini realitas instrumental.
apps ya, aplikasi itu ya, aplikasi. Kalian pakai, Face Apps nggak sih? Ya, saya pakai itu ada yang bikin saya jadi lebih berusia apa, 20 tahun lebih muda lagi bahkan anak-anak. Setelah saya cek tuh, Face App ini pas saya jadikan muka saya ke anak-anak, itu memang persis seperti saya waktu anak-anak itu. Ya. Berarti kemungkinannya kalau dia itu memprediksi waktu tua saya, kan bisa dituain tuh. Berarti kayaknya saya tuanya ya begitu deh. Dan nyoba nggak? Oh sudahlah, itu udah lama ya, sekitar kok 2 tahun, 1,5 tahun yang lalu lah, awal-awal pandemi ya, tuh. Terus teman-teman tuh, ya itu realitas instrumental, gitu. Ya itu kan lebih menarik, ya. Jadi kita kadang melihat realitas instrumental itu ya lebih nyata daripada realitas kenyataan gitu kan, itu lebih menarik. Atau kalian main Likee ya enggak sih? Main Likee enggak? Atau apa, oh TikTok lah, TikTok, Likee ya mungkin yang teman-teman yang sudah berusia 20 tahun ke atas bolehlah main Bigo Live. Ya itu kan kalau kita coba tuh ya, banyak filter gitu kan. Jadi saya pernah coba itu, jadi filter penghalus dan membuat wajah kita menjadi lebih tirus gitu. Ya. Tapi video, ya bukan foto. Jadi seandainya saya menggunakan jadi eee, filter itu ya melalui teknologi kameranya itu sensor, dengan sensornya itu menandai mana batas-batas titik gitu. Kemudian apa namanya, dia kemudian dengan meniruskan gitu ya, sehingga pipi kita menjadi lebih tirus dalam beberapa level, level 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang paling tirus tinggi banget gitu ya. Kalau saya menggunakan tuh jadi serem, karena saya laki-laki gitu ya, jadi tirus jadi serem sekali gitu ya. Mungkin, berguna bagi yang, teman-teman yang perempuan. Terus memperlebar mata, ya memperlebar mata. Jadi suatu saat saya tuh pakai ini, menggunakan apa, headset gitu, sehingga sensornya, kamera untuk penirus wajah itu, eee, terganggu, ya bingung dia karena dia tidak bisa bedakan garis batas, apa namanya, TV dengan headphone. Akhirnya ketika saya sedikit menggerakkan kepala begini, itu sepersekian detik kembali pipi itu menjadi yang tidak tirus. Ya, saya melihat juga beberapa orang, jadi seperti apa ya, kembang kepis dulu. Nah itu salah satu apa, realitas instrumental ya kan, atau, eee, pelebar mata tadi itu. Jadi ketika kita melihat, jadi penirus wajah, pelebar mata, dan penghalus, ya. Jadi lebih smooth, jadi bopeng bekas cacar, ya kan, udah kuat, hilang udah, nggak perlu pakai Wardah, ya kan, foundation, ya kan, foundation itu nggak usah pakai itu, kita udah sangat memukau, terus pakai ring light, wah udah maksimal. Nah itu kan memukau, itu magnification, ya, magnifikasi, ya kan, sekaligus reduksi. Nah, itulah teman-teman realitas di dalam teknologi. Ya, jadi kadang kita itu, eee, kita harus sadar, ya, kita harus sadar bahwa teknologi itu mereduksi dan memagnifikasi realitas. Bahkan nggak di-framing sekalipun, itu sudah seperti itu. Jadi misalkan nih, framing dalam hal ini, framing yang lapis 2 ya. Jadi framing yang dilakukan oleh media, ya, dan media itu ada di teknologi. Jadi kita mengalami reduksi itu sudah berlapis-lapis, ya, terhadap realitas kenyataan. Orang, apa namanya, berita itu kan di-framing, ada framing-framing, ya, itu sudah pasti. Jadi misalkan, demonstrasi mahasiswa,
ricuh, ya kan? Penggunaan kata ricuh itu juga sudah framing media sebetulnya. Terus kita lihat, jadi wartawan itu kan terjun ke lapangan, ya, mendokumentasikan katakanlah kericuhan itu dengan menggunakan kamera. Dan kamera itu teknologi yang dia punya frame yang terbatas. Dia membekukan realitas. Ya. Yang awalnya temporal, jadi nggak temporal. Dari foto kita nggak tahu kejadian sebelum dan sesudahnya. Yang kita tahu adalah pada saat itu ada mahasiswa ditendang Satpol PP. Ya. Dan si wartawan sebenarnya punya misalkan ya, punya beberapa foto sebelumnya mahasiswa itu lari dan bahkan mungkin sebelumnya eh, apa mahasiswa itu melempar katakanlah misalkan melempar molotov ya. Tapi kan yang ditampilkan adalah ketika mahasiswa itu ditendang oleh Satpol PP. Nah itu reduksi oleh teknologi karena kamera kan begitu ya dengan frame. Nggak bisa ya bisa masa lalu ya kan sebelumnya pokoknya difoto loh ya. Nah terus nanti berlanjut kronologis ya kan ya bisa tapi apa namanya iya kalau tadi ditampilkan kalau enggak jadi teknologi itu sudah mereduksi ya kan terus media juga melakukan framing ya teman-teman jadi, ya kita harus kritis memang dalam menyikapi ini eh, untuk bisa tahu bagaimana sih situasi atau realitas itu secara utuh ya di tengah-tengah apa di tengah-tengah situasi seperti ini ketika kita sangat intens itu mencerap mencerap kenyataan dengan dimediasi oleh teknologi plus framing media kita harus benar-benar awasnya itu 2 kali kita harus memiliki apa namanya kehati-hatian bahkan 2 kali lipat daripada sebelum pandemi. Jadi mengubah pola pikir. Gitu ya. Realitas instrumental maaf, yang lebih nyata daripada kenyataan. Jadi sudah pasti lah. Nah, keniscayaan ya teknologi hadir di dalam 2 hal reduksi dan sekaligus magnifikasi. Tapi kita ini tadi kan apa namanya kita membahas seolah-olah teknologi itu jahat gitu ya. Ya, seolah-olah teknologi itu jahat. Ya kita tidak sedang menghakimi itu. Ya. Jahat seolah-olah dia menyimpangkan informasi, menyimpangkan realitas. Enggak lah. Ya kan? Itu jahat, baik ya. Itu kan value yang kita berikan pada teknologi itu dan itu sangat kontekstual sekali. Tapi begini, teknologi itu teman-teman ya. Ya, ya kita memang harus harus apa namanya? Kritis. Kita harus uh, sadar ketika menggunakan teknologi itu bahwa di situ ada aspek reduksi dan magnifikasi. Jadi kalau kita itu lihat Instagram, lihat teman kita story-nya kok wah menyenangkan gitu. Udah santai aja ya. Magnifikasi ya. Ya, setelah itu ya kan habis makan seperti itu dia apa yang terjadi kan kita nggak tahu ya kan. Atau apa namanya? Ya karena direduksi aja. Nah, dari pengalaman dia dalam 1 hari ya direduksi hanya sepersekian menit ketika makan yang enak itu kemudian dimagnifikasi di situ aja.
santai aja. Kadang kan kita kan, wah enak ya ini, akhirnya kita tidak menerima, ya kan, situasi yang ada pada diri kita. Tuh, tapi teman-teman ya, kita tadi membicarakan tentang teknologi yang kok kayaknya jahat gitu ya. Tidak juga, itu bukan jahat atau baik ya. Itu kan value yang kita berikan, itu saja sebetulnya. Tapi, eee, teknologi ini ya, bersifat multistabil. Multistabil itu, eee, yang pertama maknanya adalah teknologi itu inklusif gitu. Dia bisa ditafsirkan oleh kebudayaan apapun. Ya, jadi coba, ya semua orang di dunia ini menggunakan smartphone, tidak peduli latar belakang kulturalnya itu apa, iya toh, tidak peduli latar belakang agamanya itu apa, ya dia bisa seperti itu. Yang bisa seperti itu teknologi dan terbuka dan terbuka untuk ditafsirkan, terbuka untuk ditafsirkan. Seperti apa itu? Misal gitu ya, eee, smartphone yang kita gunakan semua kan sama ya, maksudnya sama dalam arti sebagian besar sama ya, Android ya, ada yang pakai iPhone juga, eee, terus oleh satu kebudayaan misalkan orang Jawa misalkan, teknologi itu digunakan untuk mendengarkan campur sari, untuk menonton wayang secara live, atau untuk merekam pertunjukan wayang kulit semalam suntuk, itu bisa. Dan hal yang sama juga bisa dilakukan kepada kebudayaan lain, misalkan, eee, apa misalnya ya, di Jepang misalkan ya, eee, smartphone yang digunakan untuk yang berhubungan dengan kebudayaan sana misalkan. Ya jadi, teknologi ini punya sifat multistabilitas. Itu kalau kita ngomong tentang teknologi digital. Tapi di teknologi yang lebih tua gitu ya, misalkan ini saya contohkan sebuah kereta kuda yang bernama Kanjeng Nyai Jimat. Kanjeng Nyai Jimat ini kereta pusaka ya milik Keraton Yogyakarta, teman-teman. Dan sekarang ada di Museum Kereta Keraton Yogyakarta. Teman-teman kalau ke sana akan lihat ini. Ya. Ini sebagai sebuah, apa namanya, kereta yang disakralkan ya setiap, eee, malam Jumat apa, malam satu suro itu kemudian diberi sesaji di bawahnya, ya karena dianggap kereta ini hidup, ya kereta ini hidup, gitu ya. Nah, ini adalah sebuah alam pikiran, kosmologi Jawa semacam itu. Nah, kok bisa gitu ya? Sedangkan kereta kuda ini dibuat oleh Belanda, Belanda Force di abad ke-19, 1800 sekian. Jadi dibuat di Belanda, ya, dan tidak dimaksudkan untuk diperlakukan seperti itu. Jadi Belanda membuat itu ya udah, gunakan aja untuk transportasi. Ya ini bernilai tapi ya dari ratu ya kan, terbuat dari bahan-bahan yang terbaik dengan ragam hias ornamental khas apa Victorian ya kan, eee, materialnya bagus, terus pokoknya baguslah. Ini nomor satu nih, ini untuk raja. Tapi kemudian oleh orang Jawa, artinya Keraton Yogyakarta, menjadi sakral, gitu ya kan. Nah ini loh, teknologi transportasi ini terbuka untuk kemudian ditafsirkan oleh apa namanya,
berbagai macam kebudayaan di dunia. Sifatnya multistabil, eee, dan dalam banyak teknologi juga harus demikian ya. Dia bisa dikustomisasi, dikustomisasi, sesuai dengan kebudayaan di mana teknologi itu, hidup, ya kan. Misalkan atau, coba kalau kita lihat sekarang yang lebih kontemporer gitu ya, ada budaya ini teman-teman, dan ini hanya ada di Jawa, yang itu loh, sound system itu loh, sound system ditaruh di truk, terus dinyalakan keras sekali itu ya, sampai nggak tahu itu persewaan sound system kan. Itu budaya seperti itu ditaruh di truk keliling ya, saya pernah lihat di daerah mana, Pakisaji, ada hal semacam itu. Mungkin itu budaya sini itu, ya budaya kita, budaya Jawa lebih tepatnya mungkin. Ya. Si penemu sound system atau pembuat sound system itu pabrik, di mana misalkan, mereknya Tenz, ya kan. Itu mungkin tidak berpikir sampai ke situ bahwa sound system oleh orang Indonesia akan dibuat seperti itu ya, nggak akan berpikir seperti itu. Tapi kemudian ya begitulah, teknologi terbuka, ya bisa aja. Itu. Kemudian sifat teknologi yang pertama. Kemudian, teknologi juga menyatukan individu-individu di dunia ini loh ya, yang disebut sebagai apa namanya, plurikulturalitas tadi. Di samping sifat teknologi yang multi multistabilitas. Nah, disinilah teknologi kemudian mempersatukan setiap individu di dunia, yang sebetulnya tidak hanya membentuk kesadaran tentang satu suku bangsa gitu ya, tapi juga, apa namanya, sebagai warga global. Jadi ada rekan saya, orang Madura gitu ya, orang Madura. Dulu sebelum pandemi dia sudah hebat sih, dia jago bikin poster, cuman nggak kelihatan aja. Setelah pandemi ya, dia itu aktif ya di sosial media, ya kan, terus kemudian terhubung dengan, ya dulu ya aktif tapi nggak seintens waktu pandemi, karena waktu pandemi pada akhirnya, dia punya cukup waktu, ya kan, dan lebih banyak bersinggungan dengan teknologi, yang akhirnya ya dia akan terhubung dengan, eee, komunitas ya, poster designer di seluruh dunia, dan sampai sekarang sudah mulai dari awal pandemi ya, sekitar Maret 2020, dan sampai hari ini dia sudah melakukan pameran poster internasional, yaitu lebih dari 50 kali ya, dan memenangkan ya the best poster itu sekitar 20 kali ya, orang Indonesia. Nah itu plurikulturalitas ya, di mana setiap individu pada akhirnya akan terhubung dan setiap kebudayaan itu akan bertemu di dunia ini, ya kan, oleh karena teknologi, dan tidak dilihat ya, kebudayaan mana yang lebih tinggi, kebudayaan mana yang lebih rendah, nggak ada itu. Ya, ya udah egaliter yang disebut sebagai maaf, plurikulturalitas teknologi. Ya, ya kecenderungan yang sama sebetulnya kita ketika kita di sosmed ya, coba teman-teman berkomentar, berdialog ya, dengan netizen luar misalkan, yang nggak tahu siapa kita gitu ya. Itu mungkin akan lebih lebih egaliter ya kan, timbang kita berbicara pada seseorang yang kita udah tahu hubungannya dengan kita itu apa, ya kan. Jadi plurikultur ya, eee, melihat apa, ketika teknologi itu menghubungkan satu individu dan individu yang lain,
dari latar belakang kebudayaan yang berbeda, nation yang berbeda, ras yang berbeda, ya, dan tidak ada yang dilihat lebih unggul ataupun lebih tinggi, lebih rendah, ya, dari satu sama lain. Nah itu ini yang kemudian berperan penting dalam globalisasi. Nah disinilah kesadaran kewargaan global itu mengarahkan kita ke sana, bahwa kita sebagai penduduk dunia, ya, tidak hanya identitas nation ataupun suku bangsa. Nah, eh, multistabilitas dan bangsa. Oke. Nah di masa pandemi kan sebetulnya hal semacam itu ya yang kita perlukan ya. Kita berbagi dengan seluruh dunia, berbagi informasi. Tapi nampaknya sampai saat ini kan kita juga masih terlambat mengetahui atau mengantisipasi ya kan bagaimana delta di India, ya kita hanya ternyata kita belakangan juga kemasukan, kita kayak nggak aware gitu ya, padahal padahal eh, delta itu sudah ada duluan di India, dan kita juga tahu dengan teknologi kita bisa mengetahui itu. Seharusnya dengan teknologi pula kita bisa sharing informasi tentang virus itu, ya, maksudnya pemerintahnya, ya. Sehingga gelombang kedua virus delta kita bisa tanggulangin, tentunya akan lebih lebih dini oleh karena polikulturalitas. Tapi ya ternyata ada yang lebih penting mungkin daripada itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Pak Antono, silakan teman-teman bisa kita berdiskusi aja. Kita udah Ya, lama. oke. Baik Pak Adit, terima kasih Ya, materi yang sudah diberikan. Silakan untuk teman-teman peserta jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat atau juga bisa raise hand ya, raise hand atau bisa langsung open mic untuk bertanya kepada Pak Wawan, Pak Pak Wawan, Pak Adit, terkait apapun, mulai dari hal-hal yang mungkin belum dimengerti, misalnya ya, konsep-konsep pemikiran yang belum dimengerti, atau kata-kata yang belum begitu dipahami secara 100%, atau mungkin juga teman-teman bisa menanyakan terkait dengan pengalaman-pengalaman rekan-rekan bermedia sosial gitu. Jadi bebas pertanyaannya. Oke, Pak Adit, selagi menunggu teman-teman ini untuk bertanya, sejauh ini belum ada yang ya Pak. bertanya ini. Mungkin sudah paham semua mungkin ya, atau mungkin belum paham nih. Oke, ini sudah ada pertanyaan. Dari Calvin ya, apakah tidak ada masalah? Apakah tidak masalah kalau tenaga manusia itu tergeser akibat pengaruh globalisasi pada teknologi? Oke, jadi ini kita langsung masuk ke tanya jawab dulu Pak Adit. Jadi apakah tidak ada masalah kalau tenaga manusia itu tergeser akibat pengaruh globalisasi pada teknologi? Jadi semua tenaga produksi itu digantikan oleh teknologi. Nah ini jadi masalah nggak nih sebenarnya ini? Ya, langsung dijawab ya Pak Antono. Ya langsung Pak. Oke, jadi kita lihat gitu ya. Apakah tidak masalah kalau tenaga manusia tergeser akibat pengaruh globalisasi? Mungkin yang dimaksud adalah penggunaan teknologi ya, menggantikan tenaga manusia gitu ya. Nah, tapi begini sebelumnya, tenaga manusia. Nah, ada sebuah istilah seperti itu ya, tenaga manusia. Artinya dalam hal ini sebetulnya manusia itu ya sudah dianggap sebagai alat. Nah, sebetulnya yang
awalnya ini dulu yang problematik. Ketika menganggap manusia sebagai alat. Sebelum kita sebelum kita menuju ke bahasan apa namanya ini, manusia digantikan oleh teknologi. Maka equal sebetulnya manusia dan teknologi karena dia bisa digantikan. Nah, sebelum itu apakah tepat kita sebenarnya menganggap manusia ini sebagai alat kan itu ya? Karena eh, manusia lebih daripada sekedar alat, manusia bukan benda. Karena di situ karena di situ kan apa namanya? Apalagi itu? Oh bukan. Karena di situ kan manusia bukan sebagai alat. Siapa namanya? Heidegger itu mengatakan manusia itu four-handedness gitu ya, bukan two-handedness yang artinya adalah alat. Manusia tidak bisa diberlakukan sebagai alat karena memang pada hakikatnya bukan alat. Nah, eh, sebetulnya ya, maka manusia tidak boleh dipaksa bekerja dan kemudian diforsir sedemikian rupa sebagaimana orang memperlakukan alat. Ya. Sehingga pertanyaan ini sebetulnya tenaga manusia tergeser oleh teknologi begitu ya. Dalam batas-batas tertentu, karena memang nggak sama loh manusia dengan teknologi itu. Ya, kalau ada yang merasa demikian sebetulnya sedang menyamakan ya antara manusia dengan alat. Nah, eee, dalam batas-batas tertentu tenaga manusia memang bisa digantikan, tenaga manusia ya. Seperti apa misalkan, pabrik-pabrik yang menggantikan, eee pengemas produknya itu bukan lagi orang, tapi ya menggunakan alat, ya kan. Nah, ini juga apa yang disebut oleh apa, John Ide sebagai sifat latentelik teknologi, ya, teknologi itu akan berkembang begitu liar dan menentukan arah peradaban, gitu ya. Dan itu memang sebuah keniscayaan, ya kan. Tapi akan tetap berbeda antara manusia dan teknologi dalam beberapa hal, dalam banyak hal, ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh manusia, ya kan, itu tidak bisa dilakukan oleh teknologi karena kedua halnya, dua hal ini memang berbeda. Kalau misalkan kita membicarakan ini tentang aspek etik, ya, tentu harus ada pertimbangan etik, ya. Ketika misalkan buruh buruh linting rokok, ya, yang kemudian digantikan oleh mesin pelinting rokok, sehingga terjadi PHK besar-besaran. Ini problem etik harus diselesaikan, harus dipertimbangkan ya tentang kesejahteraan banyak orang, bertahap atau kemudian dipindah ya kan ke divisi lain ya sumber daya manusia itu sehingga nggak sampai dikurangi ya. Tapi teknologi tetap hadir ya kan. Itu problem etik ya. Tapi kalau yang non etik ya problem ontologis tadi ya, itu, manusia bisa nggak digantikan oleh teknologi ya dalam beberapa hal bisa ya, dalam beberapa hal yang lain yang sebagian besar tidak bisa. Mungkin itu jawaban saya ya. Kalau berbicara tentang etik ya kita harus pertimbangkan kemanusiaan. Oke, jadi ada dua perspektif ya Pak Adit ya. Ada yang kalau kita mau masuk sudut pandang etika, ya itu memang harus dipikirkan bagaimana kesejahteraan orang yang tergantikan oleh teknologi ini bisa tetap sejahtera, bahkan bisa mengembangkan potensi dirinya dalam sebuah pekerjaan misalnya. Tapi dalam dalam konteks tadi Pak Adit mengatakan ontologinya dari teknologi itu sendiri, ya itu sebuah keniscayaan. Artinya itu normal saja, alamiah saja bahwa memang teknologi seiring dengan perkembangan peradaban manusia, teknologi juga berkembang. Ya betul. Begitu Pak ya. Nah, titik Ya, tekannya juga tadi Pak Adit mengatakan yaitu kalau yang masalah itu adalah sudut pandang etikanya, itu memang harus dipikirkan. Jangan sampai kalau kata Heidegger itu kan gini, jangan
teknologi itu kan sebuah alat yang bisa kita gunakan. Tadi ada sebab sebab formal, material, efisien dan final tadi itu. Tapi jangan sampai manusia itu juga akibatnya menjadi bumerang dan diperalat oleh teknologi. Kan begitu ya. Jadi manusia akhirnya jadi alat oleh teknologi itu sendiri. Nah, ini yang mungkin menarik tadi pertanyaannya siapa itu ya? Peserta kita. Nah, pertanyaannya Calvin ya. Jadi masalah nggak nih? Nah, saya pikir itu ya. Kalau jawabannya Pak Adi tadi tepat sekali bahwa dari sudut pandang etik kita perlu bagaimana menyeimbangkan supaya manusia itu tidak terreduksi atau terhabisi kesejahteraannya. Oke, Pak Adit, ini ada pertanyaan lagi dari ada banyak juga ini Pak Adit. Oke, ini ada dari pertanyaannya dari Yeriko Tanu. Teknologi mulai sering digunakan untuk menggantikan beberapa pekerjaan manusia. Lalu bagaimana tindakan yang dapat dilakukan untuk mensejahterakan manusia yang dirugikan tersebut? Nah, ini lebih ke arah pragmatisnya nih Pak Adit. Persoalannya bagaimana nih supaya tidak tergantikan dan tidak terhabisi kesejahteraan manusia yang tergantikan oleh teknologi itu. Ya, silakan Pak. Oke, langsung jawab dulu aja ya. Ya. Nah, oke. Yang mana tadi? Yeriko Tanu. Ya. Bagaimana tindakan yang dilakukan untuk mensejahterakan manusia yang dirugikan tersebut? Iya, itu kan manusia. Ini berarti Yeriko sedang melihat ini sebagai sebuah problem kemanusiaan mungkin gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang problem kemanusiaan, kalau ukurnya ya etik ya, humanisme. Maka ini pertanyaan yang pragmatis kata Pak Antono. Jadi ya jawabannya juga pragmatis gitu ya. Jadi eh, menggantikan beberapa pekerjaan manusia. Nah, maka ya perlu bertahap ya, bertahap. Jadi teknologi yang digunakan untuk menggantikan manusia itu tidak kemudian serta-merta ya kan. Misalkan kita berbicara tentang sebuah industri manufaktur gitu ya. Tidak serta-merta kemudian teknologi didatangkan ya dan misalkan 50% produksi itu digantikan oleh teknologi, maka akan ada pengurangan eh, atau manusia yang terganti sebanyak 50% dan ini mengakibatkan problem kesejahteraan sosial. Tapi bertahap ya. Misalkan 10% dari produksi itu digantikan ya kan oleh teknologi, maka ya yang 10% tenaga kerja manusia tadi itu ya itu dialihkan ke apa namanya divisi lain ya yang non produksi ya kan sehingga tidak ada pengurangan kesejahteraan di situ ya. Tapi kan volume produksi sudah bertambah ya kan di situ kan volumenya udah tambah atau volumenya ekivalen lah paling tidak ya kan. Nah, terus kemudian nanti teknologi diimplementasikan lagi 10% lagi sehingga ada 20% produksi yang di-cover oleh teknologi. 10% dialihkan ke bidang lain ya kan. Jadi tidak ada pengurangan ya. Tidak ada pengurangan tenaga kerja manusia, tapi kita nggak nambah jumlah tenaga kerja manusia. Tidak nambah ya. Jadi pertumbuhannya itu bertahap. Sehingga di sini apa namanya tidak ada ini kan problem etik ya kemanusiaan maka dan ini apa namanya problem yang sifatnya praksis ya kan mungkin kita punya usaha ya kan ya itu mungkin bisa diimplementasikan bertahap itu mungkin Pak Antono atau siapa namanya ya itu Ya. itu yang menjalankan usahanya. Wah, ini berarti Pak Adit sudah cocok jadi HCD nih, HRD-nya Macung nih nanti supaya Gantikan pengelolaan oleh mesin. manajemennya adil. Oke, baik. Ini masih ada pertanyaan, cuman saya juga ada pertanyaan ini Pak Adit. Hmm.
Tadi menarik yang dijelaskan oleh Pak Adit mengenai unframing ya. Ini kita perlu mengangkat ini kembali supaya mahasiswa juga bisa lebih paham mungkin ya. Ada konsep reduktif, ada konsep magnifikasi, ada penyempitan, ada apa namanya pembesaran begitu ya, pembesaran yang Ya, dalam tanda petik penyangatan. dipaksakan. Ya, penyangar. Nah, kalau dalam dunia media sosial, ini kan kita seringkali menggunakan media-media sosial untuk berinteraksi ya satu sama lain. Seperti di IG, Instagram, Facebook gitu ya. Ini kira-kira ada nggak ya yang pengaruh yang jelek gitu, yang buruk, yang negatif terhadap bagaimana kita nanti memandang atau berinteraksi dengan orang lain. Karena ada konsep inframing itu tadi, penyempitan tadi di dalam dunia teknologi, itu pengaruhnya ada nggak dalam kita sebagai pengguna, user, terhadap bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, terhadap bagaimana user ini atau kita itu akhirnya punya dampak-dampak yang mungkin tidak baik ya. Ini lagi-lagi masuk ke wilayah etika mungkin ya. Atau mungkin bukan wilayah etika ya, wilayah lain. Tapi saya nggak tahu. Intinya adalah apakah ada dampak negatifnya nih terhadap kita ini sebagai pengguna sosial media yang secara tidak disadari itu tersempitkan gitu pandangan kita. Gimana Pak? Ya, ya. Tentu saja ya inframing. Inframing itu saya memahaminya begitu ya. Reduktif, magnifikatif begitu ya. Yang mereduksi realitas sekaligus menyangatkan beberapa hal saja. Gitu. Nah, yang dimaksud oleh Pak Antono adalah apakah ini membawa dampak buruk begitu ya? Ya Pak Antono ya, dalam hubungan hubungan kita dengan orang lain atau cara berkomunikasi kita gitu ya. Iya, teman-teman. Jadi misalkan di grup WA ya, di grup WA kita sering menjumpai itu, apalagi kalau kita itu Pak Anton, apa namanya? Di grup WA keluarga begitu ya, yang apa namanya? eee, apa, anggota grupnya itu heterogen dari segi usia terutama. Ada yang umur 20 ya, teman-teman, ada yang umur 30-an ya, ada yang 50 tahun ke atas, ya kan. Terus kemudian sukanya itu apa? Nge-share, ya, nge-share pesan berantai ya, tahu sendiri loh pesan berantai, ya. Kita nggak hanya ngomong Instagram, pesan berantai itu juga sesuatu yang sudah direduksi sekaligus dimagnifikasi dalam beberapa hal, dalam beberapa bagiannya aja, iya kan. Terus ada tulisannya padahal sudah ya diteruskan berkali-kali, ya. Tujuannya WhatsApp grup itu apa sih tujuannya ada tulisan itu WhatsApp menampilkan ada apa, icon atau tanda bahwa pesan itu sudah diteruskan berkali-kali, agar kita itu aware, ya. Terus cari tahu apakah betul itu untuk memutus mata rantai penyebaran, hoaks atau berita palsu, ya kan. Tapi orang kita kan enggak, udah ada tulisannya diteruskan berkali-kali, diteruskan terus, sudah nggak dicek. Nah, eee, itu kan mesti kan ada tuh posting ya di WA grup itu. Terus kita tahu itu hoaks biasanya. Terus kemudian kita ingatkan begitu ya kan, "Ini hoaks ini." Ya. Atau kita kadang yang terlalu keras hati ya, terlalu keras hati kita kita apa namanya itu orang sudah berusia di atas 50-an, Pak D, Bude, Om kita mungkin ya. Terus kita mengingatkan itu dengan cara yang, "Itu hoaks." Wah, itu aja masa nggak tahu gitu ya. Terus sukanya kok ngeser-ngeser, akhirnya marah. Nah, jadi dampak negatif itu ini Pak Antono ya,
ya kita jadi sering terjebak di dalam berita bohong. Entah itu ketika kita itu tahu bahwa teknologi itu in-framing dan kita nggak menyadari itu, bahwa itu sudah direduksi dan dimagnifikasi, maka maka kita akan berpotensi besar ya terjatuh pada lubang, atau menjadi salah satu mata rantai penyebar berita bohong misalkan. Itu paling paling banyak kita lihat hari-hari ini ya kan. Tapi saya percaya kalau teman-teman di sini ya, saya pikir tidak gitu ya. Tapi yang di sosial media itu mungkin ya yang, dampak buruknya ya. Jadi kadangkala memang kita harus, apa, memiliki kesadaran bahwa apa yang tampil di Instastory, di TikTok itu sesuatu yang memang di in-framing sehingga ya, kita lebih terjagalah kesehatan mental kita ya kan, tidak tidak, berapi-api ingin ini, ingin itu, ya kan. Sedangkan situasi pada diri kita masih belum bisa memungkinkan untuk itu. Ya itu Pak Anton, mungkin jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Adit. Tadi saya baru ingat juga waktu presentasi tadi Pak Adit juga sempat me- menjelaskan contoh yang juga bisa merepresentasikan dunia keseharian kita. Ketika kita melihat story-nya teman kita di IG atau di Facebook ya, kita melihat kok seakan-akan teman kita ini eh, senang sekali, gembira sekali, sedang menikmati makan makanan yang enak gitu ya. Nah, tapi dalam konsep framing ini di bingkai itu jangan sampai tertipu gitu bahwa itu apa yang kamu lihat itu belum, itu hanya mungkin pada saat itu dia menikmati, tapi sebelum itu bagaimana perjuangannya, atau Ah, setelah itu misalnya dia menghadapi masalah-masalah, misalnya ternyata setelah dia foto makan makanan yang lezat, yang mahal, tapi eh, keesokan harinya misalnya ternyata dia diketuk pintu oleh penagih utang misalnya, nah karena ya dia itu, kayak gitu-gitu kan tidak tidak bisa masuk dalam eh, primit. frame frame teknologi tadi. Itu yang dimaksud dengan framing tadi itu ya, salah satu contohnya Pak Mmm, Adit ya. Oke, betul Pak. sip. Oke Pak Adit, saya lanjutkan ini pertanyaan dari peserta, dari Michael Julius yang agak panjang ini pertanyaannya. Oke, Michael Julius bertanya, mohon izin bertanya Pak, berkaitan dengan globalisasi dan peran teknologi. Sebenarnya teknologi yang ada membuat sistem demokratisasi semakin mudah. Contohnya adalah masyarakat digital atau biasa yang dikenal dengan netizen, atau yang biasa dengan netizen ya. Itu tadi kalau nggak salah Pak Adit juga sempat menunjukkan ya, eh, demokratisasi teknologi ini. Menurut Bapak, apakah sebenarnya teknologi itu membuat eksistensi demokrasi di Indonesia? Nah, ini berarti khusus di Indonesia nih, Pak. Mulai pudar ataukah malah menambah nilai eksistensi demokrasi? Nah, jadi dengan adanya teknologi, mungkin yang dimaksud teknologi media sosial, saya nggak tahu ya. Teknologi kan bisa luas, Pak ya. Mmm, Apakah kalau di Indonesia ini adanya teknologi ini bisa justru mematikan demokrasi, ataukah justru malah memperkuat demokrasi? Mungkin juga bisa disambungkan dengan Undang-Undang ITE, Pak, yang konon katanya mau direvisi ya sama Pak Jokowi ya, karena banyak pasal karetnya di situ. mmm, Nah, yang berikutnya, Pak, berkaitan dengan teknologi, kita sudah lihat banyak hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat digital dalam mendorong keadilan, ya, dalam mendorong keadilan di era globalisasi. Nah, tetapi seringkali dinilai tidak etis oleh beberapa oknum. Nah, ini saya juga nggak tahu ini maksudnya dalam kasus apa ini ya. Tetapi sering saya jumpai banyak kejadian diviralkan yang akhirnya itu menjadi suara masyarakat kecil ditanggapi. Oke, saya masih belum begitu menangkap sebenarnya. Ini contoh kasus-kasusnya yang seperti apa ini. Tapi saya nggak tahu Pak Adit bisa menangkap ini atau bagaimana. Silakan ditanggapi Pak. Atau mungkin kita bisa juga menanyakan Michael Julius untuk open mic, bisa menjelaskan lebih
lebih jelas begitu, Michael Julius? Iya, Pak. Halo. Ya, ya silakan Ya, coba kita dialogkan coba. Ya, sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi yang saya tanggapi itu berkaitan dengan teknologi sekarang itu kan terutama misal kayak gadget gitu ya. Gadget sekarang semua kita bisa dalam satu genggaman. Kita mau mempelajari dunia lain itu gampang gitu. Nah, tetapi untuk di Indonesia sendiri, saya rasa untuk peradaban seperti teknologi itu malah menjadi tantangan tersendiri karena kan banyak masyarakat kecil kita yang akhirnya ada yang paham dengan teknologi, ada yang tidak paham dengan teknologi, dan akhirnya masyarakat digital itu malah membantu penanggapan tentang masyarakat kecil. Contohnya kayak beberapa waktu lalu di media sosial ada yang beredar tentang manusia yang salah satu di provinsi di Indonesia itu terkena COVID, kemudian diperlakukan secara tidak manusiawi. Nah, pada akhirnya itu menjadi eh, tanggapan tersendiri. Akhirnya lebih cepat ditanggapi lah oleh pihak kepolisian lah atau pihak yang berwajib. Kemudian seperti beberapa waktu lalu juga seperti ada kasus penyiraman oleh Satpol PP, akhirnya itu kan viral. Nah, kemudian ini yang akhirnya menjadi bentuk aspirasi masyarakat kecil kepada oknum-oknum yang mungkin ditargetkan atau nah itu mungkin bagaimana tanggapan Bapak? Apakah itu etis atau tidak atau bagaimana? Ya, baik. Pak Adit bisa langsung direspon, Pak. oke, untuk yang pertama gitu ya, Pak Michael Julius, gitu. Bahwa kenyataannya memang tidak hanya ini saya akan jelaskan yang awal dulu ya. Tidak hanya masyarakat kalangan menengah bawah yang tidak melek tentang teknologi, tapi beberapa kalangan yang itu tanpa melihat begitu status ekonomi atau sosial itu memang tidak melek teknologi begitu, ya kan? Tentang literasi teknologi gitu ya, itu harus ada yang mendahului itu, yakni literasi media, ya, Michael Julius. Jadi sebelum kita bisa memanfaatkan bagaimana informasi digital, mengolahnya dan menuliskannya kembali dalam bentuk gagasan yang baru, ya, ya, dalam medium yang juga digital atau yang kita sebut sebagai literasi digital, kita memang harus harus paham dulu dengan literasi media. Ya ini bagaimana media itu dikonstruksi, bagaimana media itu dibuat, dan bagaimana framing media itu kemudian dikonstruk ya, dimaknai dan diperoleh oleh masyarakat. Sebelum itu lagi ada literasi analog, ya, literasi aja. Ya ini adalah kemampuan kita mengolah berbagai macam sumber, ya, mengelola berbagai macam sumber dan mengungkapkannya dalam gagasan yang baru. Nah, disitulah kemudian kita memang masih lemah. Jadi eh, sebelum budaya digital ini harusnya kita ada satu budaya literasi yang kita lompat, budaya baca itu, ya. Budaya baca itu benar-benar kita lompati sehingga ketika kita membaca ya terus kemudian kita sekarang disuguhi oleh teks yang kita scroll, tidak lagi kita buka seperti kertas, itu lebih cepat dan kita cenderung skip skip skip, ya, skip skip skip. Itu karena kita memang nggak punya atau belum belum melalui kultur literasi yang sebelumnya. Nah itu. Nah berkaitan dengan masyarakat kecil yang pada akhirnya ya sering ya kita lihat di YouTube, di TikTok gitu ya kan ada orang gitu viral dan akhirnya pemerintah tahu dan kemudian tindak. Gitu ya. Tapi aparat yang ada di lapangan kadang ya tidak preventif gitu. Ya. Pemerintah tahu ketika itu sudah viral, tahu ketika sudah viral dan reaksi itu muncul ketika sudah viral. Nah, ya itu nggak masalah sih. Ya disitulah demokratisasi teknologi. Ya boleh-boleh saja, iya kan.
eee, UU ITE ya itu kadang kan yang menjerat menjerat apa, orang-orang yang, memviralkan tentang sesuatu karena itu memang memang pasal karet ya. Ya itu memang harus kita kita kritisi undang-undang ya. Dan itulah sebetulnya fungsi dari teknologi dan persis seperti yang Julius katakan atau, kita bahas beberapa saat yang lalu. Ya disitulah sebetulnya demokratisasi teknologi. Eee, Teknologi itu memangkas banyak sekali sistem birokrasi ya, sehingga kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan, apa namanya ini, kecurangan dari pihak-pihak tertentu itu bisa dipangkas gitu ya. Nah di situ, sehingga ada shortcut bagi kita untuk langsung ke siapa ya, ke penguasa. Ada banyak sekali saluran-saluran, teknologi memungkinkan saluran bagi kita untuk langsung melakukan shortcut kepada penguasa. Dari situlah kita bisa menyampaikan banyak aspirasi. Baik itu yang sifatnya formal atau yang non formal atau aksidental seperti pemviralan tadi. Ya. Nah, dalam kasus tertentu misalkan ya, seperti kasusnya siapa? Ahok ya. Itu kan dulu 2000 berapa Pak Anton? 2017. Ya, 2000 yang Al-Maidah itu ya, Pak ya? Al-Maidah. Ya, ya. Ya kan. Itu kan diviralkan juga itu ya kan oleh Bu Buniyani, Buniyani. Ya kan. Nah, itu apa namanya? Itu akhirnya juga viral juga. Ya. Nah, ini ekses apa? Viralitas ya dari apa namanya? Teknologi yang dalam bentuknya yang lain. Kalau tadi Julius kan bilang ketika kita memviralkan sesuatu ya kan tidak selalu berakhir pada ini ya Julius ya. Bagaimana penguasa tahu dan kemudian ditindak begitu atau tapi bisa jadi juga apa peristiwa yang lain ya. Resultnya bisa berbeda. Jadi viral itu tidak selalu apa namanya? Viral itu bukan sesuatu yang bisa baik bisa buruk ya. Dia bisa eksesnya bisa macam-macam. Jadi maksud saya teknologi menyajikan saluran-saluran untuk kita mendekat dengan penguasa gitu ya. Dan apa penguasa yang mendekat kepada rakyatnya. Tapi viral itu bukan satu-satunya cara gitu. Karena viral itu bisa banyak sekali eksesnya. Dia bisa baik ya. Kalau diketahui banyak orang misalkan tadi yang kata Julius bilang ada orang isoman dalam kondisi yang kurang baik ya kan. Kemudian diviralkan akhirnya banyak orang yang membantu. Tapi pemviralan sesuatu dalam beberapa hal misalkan lampor keranda terbang kemarin viral tuh ya kan. Itu viral. Eee, ya orang takut ya kan, hoax juga ternyata keranda itu palsu. Padahal di sini sudah ada orang yang bikin api unggun di depan rumahnya, udah banyak untuk menolak lampor tadi itu. Dan ini kan keresahan yang tidak perlu sebetulnya. Kalau saya sih lihat itu senang-senang aja wong saya hiburan. Saya suka hal-hal misteri ya, horor ya sebagai hiburan, suka saya. Saya lihat video-video begitu karena memang saya suka, karena itu entertainment bagi saya. Tapi kalau orang-orang yang nganggap itu serius, ya ya kan, nah itu. Jadi ekses viral bisa bisa macam-macam atau perkataan Ahok tentang surat Al-Maidah yang kemudian viral juga, ya kan. Mungkin itu ya. Jadi seharusnya memang teknologi sudah memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk berdemokrasi dengan lebih intens, ya, dengan lebih intens. Silakan. Terima kasih itu Ya, panjang berarti amat. intinya bahwa viralitas itu sebenarnya kan netral dia, bebas nilai ya. Nah, dia Ya. bisa bisa condong pada nilai positif kalau orang yang menilai viralitas itu secara positif. Orang bisa menilai viralitas itu negatif kalau orang itu mendekatinya dari sudut pandang yang negatif. Jadi sebenarnya
viralitas itu netral sebenarnya ya, tergantung sekali lagi dari bagaimana kita bisa memainkan frame itu gitu ya Pak Adit ya. Iya, iya. Dan ya memang demokrasi dalam dunia maya itu konsekuensinya salah satunya adalah ya dia bisa masuk pada wilayah yang negatif, tapi juga bisa masuk pada wilayah yang positif. Demokrasi kan berbicara soal kebebasan akhirnya kan. Jadi itulah tadi yang ditekankan oleh Pak Adit bahwa hal yang paling pokok yang perlu masyarakat Indonesia ini asah sebenarnya itu adalah budaya literasi. Nah, budaya literasi itu bukan sebelum kita masuk pada budaya literasi digital, kita harus memperkuat dulu ini budaya literasi manual istilahnya gitu, budaya membaca. Nah, itu yang memang saya sepakat sekali itu kayaknya bangsa Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini tidak semuanya memang, tapi sebagian besar itu langsung melompat dari budaya lisan ke budaya digital visual, ya kan ya. Sementara budaya digital budaya literasi membaca, menulis itu jarang sekali. Itu yang salah satu faktor kenapa kok kita akhirnya cenderung melihatnya tidak bisa memanfaatkan teknologi itu. Tidak bisa menjadikan teknologi itu sebagai alat. Justru malah teknologi itu memperalat kita. Akhirnya begitu. Oke, Pak Adit, kita sudah waktu kita sebenarnya 2 menit lagi ini, tapi saya akan memberikan kesempatan pada satu orang lagi penanya dari Advent Nathan. Advent siapa ini? Advent Nathanael. Ini pertanyaannya agak panjang juga. Apakah mungkin bisa open mic supaya kita bisa lebih jelas atau Pak Adit bisa lebih jelas apa yang ingin ditanyakan? Advent? Iya, baik Pak. Ya. Iya, halo. Iya, suaranya lebih jelas Pak. Jelas. Silakan. Baik. Ya Pak, dalam kenal nama saya Advent. Ya ini Pak, dari materi yang Pak disampaikan itu sangat luar biasa, bagus ya. Jadi saya dapat pemikiran bahwa manusia ini sebenarnya limitless ya Pak. Jadi tak terbataslah kemampuannya. Jadi ya bisa menciptakan sebuah teknologi yang mana bisa mempermudah kehidupan. Tapi banyak masyarakat yang mengeluh gitu Pak, dan mengeluh serta bingung. Jadi mau kerja kemana? Karena teknologi ini sangat banyak itu ya, berbagai aspek lah. Nah jadi yang saya mau tanyakan, menurut Pak Adit nih, nah itu jadi manusia ini harus berjuang di sektor mana atau di bidang mana gitu Pak, supaya mereka bisa ya minimal bertahan hidup dan mensejahterakan hidupnya gitu Pak. Karena kebanyakan aspek sudah diambil oleh teknologi, bahkan manusia nggak bisa mengalahkan teknologi ini, termasuk kayak pekerjaan yang biasa ya, cuma seperti pengemasan itu kan mesin bisa lebih cepat bahkan 24 jam tanpa dibayar gitu Pak, cuma sekali beli gitu. Nah, kurang lebih begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Advent Nathanael. Panggilannya Nathanael ya? Panggilannya Nathanael ya? Advent Pak, Oh, biasanya Advent. Baik. Terima kasih Advent. Ini saya pikir pertanyaan yang hampir sama dengan pertanyaan yang pertama, apa kedua tadi Pak Adit ya. Nah, kenapa kok ini saya ungkap lagi? Karena barangkali ini yang menjadi kecemasan mahasiswa kita, Pak. Menjadi kecemasan, barangkali juga menjadi kecemasan sebagian besar masyarakat ya. Adanya teknologi yang semakin berkembang, sementara masyarakat kita ini kok semakin tergerus gitu. Meskipun tadi Pak Adit sudah menyinggung bagaimana kita harus tetap memperhatikan nih kesejahteraan manusia nih. Tapi ini ada pertanyaan lebih pragmatis lagi. Gimana nih supaya akhirnya begini Pak Adit, manusia ini tidak kalah bersaing dengan teknologi gitu. Oh iya. Artinya akhirnya kita ya barangkali masih terjebak dalam framing bahwa manusia itu juga alat juga gitu. Alat manusia ini, teknologi manusia dengan teknologi benda. Ini gimana nih bersaing nih, Pak? Kira-kira gitu Pak Adit. Oke, terima kasih. Terima kasih Advent, terima kasih Pak. Jadi apa yang saya bisa jawab gitu ya.
Kalau misalkan bagaimana apa namanya ini manusia itu bisa nggak kalah saing sama teknologi, ya itu nanti mungkin akan detailnya ya, teknisnya itu Advent akan menemui itu di apa pengembangan diri. Bahwa nanti kita akan melihat bagaimana manusia itu sangat lebih ini sangat lebih dari banyak hal gitu ya daripada teknologi gitu. Tapi di sini saya akan jawab juga gitu. Jadi mengenai pertama yang limitless gitu ya. Bahwa sesungguhnya manusia itu tak terbatas. Mungkin yang dimaksud adalah batas itu memang belum kita ketahui. Itu aja. Karena eh, batas itu adalah ketidaktahuan kita aja. Kalau kita kemudian tahu ya batasnya akhirnya lebih lebar. Ya, kita tahu lagi batasnya lebih lebar. Ya, jadi dibilang limitless, ya mungkin ada limitnya apa yang kita ketahui, ya kan. Batasnya akan sampai situ. Apa yang manusia ketahui, maksudnya, ya kan. Eh, kapan limit itu bisa terus apa namanya melebar, ya kan itu kita nggak tahu juga bagaimana peradaban ini ke depan. Ya. Nah, eh, bagaimana manusia bisa menciptakan teknologi yang jadi gini, makanya jangan bersaing sama teknologi, apa namanya, advent gitu ya. Jangan bersaing sama teknologi. Kalau kita meniatkan apa namanya tubuh kita ini untuk bersaing dengan teknologi ya capek. Gitu ya. Saya mau berlari lebih cepat dari sepeda motor misalkan, capek itu. Atau saya ingin terbang tanpa menggunakan apapun seperti pesawat, ya sudah. Atau kita mau berbicara jarak jauh sebagaimana yang dilakukan oleh alat komunikasi misalkan. Terus kita akhirnya belajar telepati, akhirnya mengarah pada situasi yang kegilaan manusia. Ya kan, jangan pernah bersaing dengan teknologi. Ya, makanya kita harus anggap itu teknologi itu sebagai alat, ya, tool. Kalau kata Pak tadi Pak Antono, Zuhandnis, ya kan bahasa bahasa Jermannya. Jadi itu alat, itu benda begitu ya, yang kita gunakan. Jadi terus harus di mana nih supaya teknologi ini kita nggak bersaing, terus kemudian karena semua sudah diisi dengan teknologi gitu ya, ya kita jangan bersaing dengan teknologi, tapi kita gunakan teknologi itu, ya ruang-ruang maka manusia harus kerja di mana, kan gitu ya tadi Advent ya. Ya kita bisa kerja di mana saja yang bisa menggunakan teknologi. Jadi gini maksudnya, ya misalkan ya di sektor kuliner, misalkan masak itu disaingi oleh teknologi, tidak lah, ya saya pikir tidak, kecuali dalam beberapa hal seperti makanan instan. Pengemasannya, caranya dia mengaduk, tapi yang membuat resep itu tetap manusia. Indomie saja yang bikin resep itu manusia kok. Apa Advent ya, yang kemarin baru meninggal Bu siapa itu? Ya, ada ya. Nah, itu, yang bikin resep itu manusia. Dan oke lah, nanti yang mengaduk itu ya mencampur dan lain-lain itu mengemas mesin. Sektor kuliner misalkan sejauh ini chef-chef terkenal itu adalah nama-nama orang, bukan nama mesin. Ya, apa? Ya, itu, ya tidak mungkin itu. Nah, kita gunakan teknologi ya itu sebagai alat ya dalam misalkan ini pragmatis ya Pak Antono ya sebagai alat ya kan, kan kompornya itu teknologi ya kan, terus kemudian wajannya itu teknologi, eh, apa namanya gerai digital itu teknologi ya, kita pesan makanan lewat GoFood, lewat Grab ya itu kan teknologi ya kan. Jadi apakah manusia bersaing dengan teknologi? Saya pikir tidak sama sekali kok, sama sekali tidak. Teknologi itu alat. Kecuali kita memang meniatkan diri untuk bersaing dengan teknologi. Nah itu akhirnya kita kelimpungan sendiri. Ya, itu jawaban saya apa namanya Advent. Ya, itu Pak Ya, Antono. baik, baik. Ada gium menarik dari Pak Adit tadi, jangan bersaing dengan teknologi karena ternyata kita tidak akan bisa mampu bersaing dengan teknologi, tetapi berinovasilah
untuk menciptakan sebuah teknologi baru. Mungkin gitu Pak ya. Jawaban lebih Iya, pragmatisnya lagi. pragmatis begitu. Ya, Ya, oke. Baik, terima kasih Advent atas pertanyaannya. Kita sudah di Terima kasih. penghujung. Ya, sama-sama. Kita sudah di penghujung sesi pertama kita. Untuk saya rangkum secara sederhana, barangkali ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan dari materi yang sudah diberikan oleh Pak Adit. Yang pertama adalah ternyata teknologi itu sangat luas, mulai dari yang teknologi dalam bentuk yang sederhana sampai bentuk yang kompleks, dan teknologi ini bisa menciptakan sebuah dunia baru, yaitu dunia maya atau dunia virtual yang ternyata juga tidak sesederhana yang barangkali selama ini kita bayangkan atau selama ini kita alami. Hanya menggunakan teknologi sebagai alat media komunikasi saja gitu ya. Ternyata teknologi itu bisa mempengaruhi cara kita memandang hidup, cara kita bahkan berinteraksi satu dengan yang lain, yang bisa berdampak pada hal-hal yang baik yang positif maupun yang negatif. Bahkan tadi kita sudah sempat bicara mengenai hal-hal yang sifatnya lebih luas ya, demokrasi, kemudian politik, pemerintahan, dan seterusnya. Nah, itu poin pertama yang bisa kita pelajari. Yang kedua, ini lagi berdasarkan pertanyaan terakhir tadi bahwa teknologi itu tidak bisa kita kalahkan ya. Artinya teknologi itu memang tidak bisa kita kalahkan, tetapi jangan juga teknologi memperalat kita, mengalahkan kita gitu. Kita perlu memperalat teknologi karena secara ontologis, pada hakikatnya teknologi itu kan tadi Pak Adit mengatakan di awal presentasinya adalah sebuah alat gitu. Teknologi diciptakan sebuah alat, ya kita sejatinya memperalat teknologi itu untuk kegunaan dan tujuan teknologi itu dibentuk atau diciptakan. Oke, saya pikir dua poin ini cukup untuk kita ambil kesimpulan sebagai pengetahuan kita. Baik, Pak Adit, kami terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan. Kita akan masuk ke kelompok masing-masing.